sekarang kita akan belajar mengenai karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD. Pertama, kita harus mengenal karakteristik pembelajaran IPS, di MI atau SD itu bagaimana sih? Nah, karakter pembelajaran IPS adalah ilmu pengetahuan sosial, suatu ilmu yang mengkaji interaksi sosial manusia, yang meliputi interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam. Nah, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di SD yang mengkaji seperangkat peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi yang dengan isu sosial memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan juga ekonomi. Dalam hal ini, teori belajar yang mendukung belajar IPS SD yaitu belajar yang konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, belajar adalah suatu proses yang aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal konstruktivisme sendiri dapat diibaratkan sebagai scaffolding proses dalam pendidikan, di mana pendidik sebagai perancang bangunannya dan mempersiapkan peserta didik sebagai pondasi yang kuat agar bangunan tersebut tidak roboh. Nah, yang dimaksudkan dengan karakteristik pembelajaran IPS di MI atau SD itu pada hakikatnya IPS itu sebagai suatu mata pelajaran yang menjadi wahana dan juga alat untuk menjawab pertanyaan antara lain. Yang pertama, siapa diri saya? Kemudian yang kedua, pada masyarakat apa saya berada? Kemudian yang ketiga, persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan diri saya untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa. Kemudian apa artinya menjadi anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Kemudian kelima, bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Yuk simak berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan juga strategi penyampaiannya. Yang pertama adalah karakteristik berdasarkan materi. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan juga masyarakat dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Selanjutnya, dalam karakteristik sumber materi itu ada beberapa sumber materi yang terdapat, yaitu yang pertama ada segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Kemudian ada kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. Kemudian yang ketiga ada lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Kemudian yang keempat ada kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan juga kejadian-kejadian yang besar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, keluarganya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik dalam strategi pembelajaran IPS, MI, atau SD. Nah, strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, religion, negara, dan juga dunia. Tipe kurikulum seperti ini itu disebut the widening horizon of expanding environment curriculum. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi, keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas.